Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video yang kedua ini akan membahas topik tentang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan hak merek. Pembahasan ini penting karena hak cipta dan hak merek menjadi penanda identitas dan melindungi merek dari pembajakan. Terutama di dalam BUMDes, pasti terdapat logo usaha atau produk, video, karya seni, dan lain sebagainya yang perlu pencatatan hak cipta dan hak merek. Nah, kira-kira apa aja ya yang perlu diperhatikan dalam pencatatan hak cipta dan hak merek? Mari yuk kita simak pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif, karena hak ini diberikan oleh negara kepada pencipta suatu karya untuk menikmati hak moral dan hak ekonomi. Sehingga selain pencipta, orang lain diharuskan memiliki lisensi atas penggunaan karya cipta. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk dalam hak moral dan hak ekonomi ya? Hak moral dalam perlindungan hak cipta meliputi, yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang terakhir, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Lalu, hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta meliputi, pertama, penerbitan ciptaan, kedua, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, ketiga, penerjemahan ciptaan, keempat, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, kelima, pendistribusian ciptaan atau salinannya. Keenam, pertunjukan ciptaan. Ketujuh, pengumuman ciptaan. Kedelapan, komunikasi ciptaan. Dan yang terakhir, penyewaan ciptaan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Di antaranya, yang pertama, buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Ketujuh, karya seni terapan. Kedelapan, karya seni arsitektur. Kesembilan, peta. Kesepuluh, karya seni batik atau seni motif lainnya. Kesebelas, karya fotografi. Kedua belas, potret. Ketiga belas, karya sinematografi. Keempat belas, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Ke-15, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Ke-16, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Ke-17, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Ke-18, permainan video, dan terakhir, program komputer. Cara mendaftarkan pencatatan hak cipta yaitu, pertama, daftar akun. Registrasi akun hak cipta online melalui e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register untuk mendapatkan username dan password. Yang kedua, unggah file yang meliputi, pertama, surat pernyataan yang mencantumkan nama pencipta, serta
Surat pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda. Yang ketiga, pembayaran. Satu kode pembayaran untuk satu pencatatan ciptaan dengan masa berlaku kode 2 hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-banking atau ATM. Yang keempat, formalitas. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan file persyaratan pendaftaran dan pencatatan ciptaan. Yang kelima, approve atau persetujuan. Jika telah sampai pada tahap ini, maka pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, serta dapat diunduh dan dicetak oleh pemohon melalui akun pemohon. Terdapat 2 jenis lisensi hak cipta, yakni lisensi hak cipta menurut bentuk dan lisensi hak cipta berdasarkan sifat ketentuannya. Lisensi hak cipta menurut bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu lisensi ke dalam dan lisensi keluar. Yang pertama, yaitu lisensi ke dalam. Bentuk lisensi ini kurang lebih sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya, lisensi dengan bentuk ini aksesnya tidak terbuka. Lisensi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang dengan terang disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak yang terikat dengan ketentuan lisensi. Karena sifatnya yang private, lisensi dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja. Yang kedua, yaitu lisensi keluar. Bentuk lisensi ini juga dapat disebut sebagai lisensi publik. Akses untuk melihat ketentuan lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Dalam hal ini, aktivitas penggunaan ciptaan. Lisensi dalam bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena sifatnya yang terbuka. Pada intinya, ketentuan lisensi ini mengikat pencipta atau pemegang hak cipta dengan semua pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini. Sementara lisensi hak cipta berdasarkan sifat ketentuannya juga terbagi menjadi 2, yaitu lisensi tertutup dan lisensi terbuka. Lisensi tertutup biasanya dinyatakan dengan ungkapan all rights reserved, seluruh hak dipertahankan. Artinya, pihak pencipta atau pemegang hak cipta sepakat dengan mekanisme perlindungan hak cipta tradisional, di mana seluruh penggunaan ciptaan yang dapat mengakses ciptaannya harus mendapatkan izin langsung atau melakukan interaksi secara langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta untuk kemudian menggunakan ciptaan sesuai dengan kebutuhannya. Lisensi ini ada seketika setelah ciptaan diciptakan dan diumumkan. Sedangkan lisensi terbuka biasanya, meskipun tidak selalu dinyatakan dengan ungkapan some rights reserved, beberapa hak dipertahankan, sifat terbuka dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang langsung mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh pengguna ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi oleh ketentuan pilihan yang nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur hak penggunaan ciptaan pengguna ciptaan. Jenis lisensi ini diterapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin memberikan akses terbuka dan legal kepada pengguna ciptaan dalam aktivitas penggunaan ciptaannya. Penentuan ketentuan lisensi hak cipta oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan bunyi pasal 81 UU HC 2014. Sifat pembuatannya yang mandiri menyebabkan terciptanya produk lisensi terbuka yang beragam, seperti GNU General Public License, Open Government License, dan termasuk lisensi Creative Commons. Masuk ke pembahasan kedua yaitu tentang hak merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 2 bentuk dimensi atau 3 bentuk dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan, barang, dan atau jasa. Merek terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Dan ketiga, merek kolektif.
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Cara memperoleh hak atas merek dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: pertama, registrasi akun melalui laman merek.dgip.go.id. Kemudian, pilih opsi tambah untuk membuat permohonan baru. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Lalu, lakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang tertera pada aplikasi Simpaki. Setelah melakukan pembayaran, isi seluruh formulir yang tersedia. Unggah data pendukung yang dibutuhkan, dan pastikan semuanya telah diisi dengan benar, lalu klik selesai dan permohonan telah diterima. Sekian materi pembahasan edukasi seputar BUMDes yang kedua. Apabila Bapak, Ibu, atau Saudara ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar di bawah dan akan kami respon kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.